Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Musyawarah bersama Ana di sini, Andri Prasetyo dan juga Pak Bay di sini sebagai founder dan juga CEO dari Muamalah Pajak ya Pak ya. Nah, saatnya bermuamalah pajak. Kemarin juga kita sudah podcast juga Pak. Bapak ini sudah berpengalaman di DJP ya Pak ya. Selama 16 tahun ya Pak ya. 16 tahun kurang lebih. 16 tahun. Mungkin dari di DJP ini Bapak bagiannya apa aja nih Pak? Saya awalnya pelaksana, terus kemudian AR kurang lebih 8 tahun. Terakhir saya supervisor penyuluh. 8 tahun ya Pak? Nah, Supervisor itu berapa tahun Pak kalau supervisor? supervisor itu cuma setahun ya. Cuma setahun ya Pak? Cuma setahun ya. Berarti untuk AR ini bisa dibilang sudah kompeten ya Pak ya di bidang itu ya Pak ya? Sudah paham semua ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya Pak. Nah mungkin langsung aja nih buat Pak Bay nih Pak. Ya. Sebagai mantan AR nih Pak, biasanya banyak miskonsepsi Pak terbesar dari masyarakat Pak terkait kinerja dari DJP terutama AR-nya nih Pak. Oke. Miskonsepsi yang paling sering saya dengar itu wajib pajak beranggapan bahwasannya AR bisa ngelihat atau bisa ngintip rekening wajib pajak. Itu bisa ya Pak untuk ngintip rekening wajib pajak. Jadi saya itu, Pak? luruskan ya. Sebetulnya AR itu nggak bisa ngintip rekening wajib pajak, gitu ya. AR nggak bisa ngintip rekening wajib pajak, apapun yang dilakukannya itu nggak bisa melakukan ngintip rekening. Yang bisa melakukan itu cuma dua, fungsional pemeriksa sama penagihan. Itu. Oke. Tapi memang AR di feeding data rekening. Kalau misalnya untuk orang pribadi nilai saldonya di atas 1 miliar gitu ya. Nah, tapi kalau ngelihat transaksional, cash in cash out-nya AR itu nggak bisa lihat. Baru di level pemeriksaan lah nanti bisa kelihatan rekening korannya. Dan itu pun nggak otomatis gitu ya. Ada cara-cara yang dilakukan. Oh berarti ada tahap-tahapannya juga. Betul. Ya? Jadi nggak semua orang pajak itu bisa ngelihat rekening koran wajib pajak, nggak bisa. Oh gitu. Nggak sejauh itu gitu ya, kalau masih di level AR. Jadi ini mungkin banyak juga hoax-hoax yang disampaikan dalam rangka mungkin nakut-nakutin wajib pajak gitu ya. Padahal sejatinya yang saya pakai, yang saya alami, saya juga usernya dulu kan di dalam ya, itu AR nggak bisa. Tapi memang kita di feeding data, kalau rekeningnya gendut, rekeningnya gede untuk orang pribadi misalnya kalau ketentuannya sekarang di atas 1 miliar, itu kita dapat data. Saldo per 31 Desember misalnya nilainya di atas 1 miliar, nah itu dapat data. Nah itu lalu nggak lantas serta-merta itu jadi kena pajak gitu ya. Itu kan menjadi salah satu bahan untuk mengawasi wajib pajak gitu. Tapi jadi, kalau untuk ini Pak, misalnya saya punya tabungan di bawah 1 miliar, tapi itu ada potensi nggak Pak kalau kita diawasi gitu Pak? Iya kan yang digunakan oleh AR toolsnya nggak cuma rekening, nggak cuma informasi rekening. Jadi banyak potensinya. Data pembelian gitu ya, apalagi nanti kalau jadi payment ID itu yang dikeluarkan oleh BI, itu juga bisa jadi waduh, jadi powerful sekali lah gitu Semua ya. transaksi bisa Semua transaksi ngelihat, mau bayar listrik kelihatan, mau bayar anak sekolah kelihatan, semuanya kelihatan clear, jelas gitu ya. Iya betul Pak. Ya alhamdulillah kemarin masih belum dilaksanakan jadinya ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau untuk ini Pak, Bapak selama 8 tahun jadi AR ya Pak, mungkin ada kesan yang paling teringat sampai sekarang gitu Pak, sampai jadi pelajaran gitu Pak? 8 tahun jadi AR. Dalam menangani wajib pajak ya banyak sih sebetulnya. Banyak ya Pak? Ya. Tapi yang paling Bapak ingat dan pelajarannya sampai saat ini nggak terlupakan gitu Pak? Atau klien atau terbesar? Yang muncul di pikiran saya saat ini, jadi saya punya pengalaman dulu ada wajib pajak yang kena himbau SP2DK gitu ya. Himbauan itu nilainya cukup gede, dendanya juga cukup gede. Ini suami istri datang gitu ya, nangis-nangis. Oh ya, ini yang kena suami istrinya nih Pak? Yang kena sebetulnya suaminya. Suaminya, oke. Cuma istrinya itu turut kerja lah gitu. Kerja bareng lah intinya, mereka ngebangun bisnis mungkin dari nol. Usahanya mulai tumbuh, mereka nggak paham, awam terkait perpajakan.
tiba-tiba mereka baru tahu ternyata ada kewajiban pajak yang harus ditunaikan. Oke. Nah, ya mau gimana gitu ya, kan based on ketentuan kita sudah lakukan apa ya, intinya sesuai peraturan kita sudah hitungkan potensi pajak yang harus dibayar berapa. Ya cukup besar lah saat itu. Untuk mereka itu sangat besar lah gitu ya. Ya nangis-nangis dan seterusnya, minta diampuni dan seterusnya. Tapi kan AR nggak punya kewenangan itu ya. Betul, AR betul, Pak. tugasnya menjalankan pokok-pokok fungsinya dia dalam pengawasan, ya diantaranya juga menerbitkan ketetapan gitu ya, ada STP, dan dia juga ada pemeriksaan juga sebetulnya kalau untuk AR ya, walaupun beda. Yang diperiksa adalah data-data yang sudah clear perpajakannya. Itu saya lupa istilahnya apa ya di sana. Berarti SPDODK itu belum tentu diperiksa ya, Pak? Belum tentu. Belum tentu ya, Nah, Pak? malah justru kalau SPDODK diabaikan, lewatnya nanti ke pemeriksaan. Jadi pada dasarnya SPDODK itu nanti ada 3 ranahnya. Antara ditanggapi, kalau tanggapannya udah sesuai, nggak perlu ada pembayaran pajak misalnya karena memang sudah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bahwasanya pemenuhan kewajiban pajakannya sudah sesuai. Yang kedua, misalnya dibayar seluruhnya atau sebagian atas SPDODK tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan, Gitu ya. oke. Nah, jadi yang khawatir ini nih. Nah, ini ada peraturan baru juga PMK 15 di mana si fungsional pemeriksa ini lebih luas jangkauannya. Orang yang nggak melakukan penyetoran, pelaporan itu bisa langsung diperiksa. Beda sama dulu gitu ya. Oh iya. Dulu itu untuk lari ke pemeriksaan lebih sulit. Nah, di PMK ini dimungkinkan untuk dilakukan langsung ke pemeriksaan. Ya soalnya saya baca-baca di internet itu Pak SPDODK Nah, banyak itu Pak yang dikirimin SPDODK gitu. ya. Berarti itu belum tentu diperiksa ya Pak ya? Belum. Ya kalau saya nyebutnya SPDODK itu kan pengawasan. Pengawasan, oke. Nah, naik levelnya lagi pemeriksaan. Gitu ya. Jadi di awal pasti mereka DJP juga nggak mau ngerepotin wajib pajak langsung diperiksa gitu, kecuali memang udah ada data-data yang menuju ke tidak kepatuhannya wajib pajak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa aja langsung keperiksa. Oke. Dulu disebutnya data konkret kalau AR yang periksa ya. Data konkret ya. Untuk data konkret karena memang sudah nggak ada kemungkinan sengketa atau dispute-nya sedikit atau kecil. Nah, itu biasanya data konkret nanti AR yang periksa gitu. Oke. Kalau selama 8 tahun jadi AR itu Pak, Bapak pernah sampai pemeriksaan Pak, level Ya, pemeriksaan? pernah. Pernah, Kan Pak? dulu punya minimal itu saya kalau nggak salah dulu berapa ya, 2 atau 4 ya, setahun memang punya tugas untuk melakukan pemeriksaan. Oh ada targetnya ya Ada Pak? targetnya, wajib itu. Oh. Tapi hanya data konkret lah. Data konkret itu misalnya data yang udah clear lah. Misalnya PPN gitu ya, udah clear memang harus ada dibayar PPN-nya. Itu udah masuk ke ranah pemeriksaan AR. Nah kalau untuk dalam proses pemeriksaan itu Pak, biasanya yang jadi poin penting ataupun fokus utama dalam pemeriksaan itu dalam hal apanya gitu Pak? Biasanya ya sebetulnya sama laporan keuangan kan ya. Laporan Yang keuangan. paling sering terjadi kan memang ya pasti yang pertama dicek kan itu AR punya banyak ya. Ada namanya data pemicu, data penguji, pokoknya mereka di-feeding data-data untuk melakukan pengawasan lah gitu ya. Pasti akan dicek pertama omsetnya. Karena banyak juga wajib pajak yang melakukan under report. Jadi omsetnya nggak sesuai. Omsetnya nggak sesuai. Iya, di bawah dari yang sesungguhnya. Oke. Padahal di AR punya data, misalnya data pembeliannya 10 miliar gitu ya. Kan logiknya kemungkinan besar penjualannya lebih dari 10 miliar. Walaupun bisa jadi pembeliannya nggak semua terjual, sebagian jadi stok gitu Stok ya, ya, jadi persediaan, inventory. betul. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus kan nggak masuk akal gitu ya, nggak wajar. Kecuali untuk perusahaan yang baru ya, baru profesional. Terus kemudian yang kedua biaya fiktif bisa jadi ada, atau biaya yang seharusnya tidak dikurangkan atau disebutnya non-deductible expense. Non-deductible Ya, expense. jadi bagi wajib pajak ya mereka mungkin nggak paham semuanya biaya dikurangkan, padahal harusnya ada biaya-biaya nggak dikurangkan. Contohnya misalnya sumbangan. Oh, sumbangan itu berarti nggak kena ya Pak? Sumbangan ada yang boleh sebagai pengurang, ada yang nggak boleh sebagai pengurang, gitu ya. Tapi kalau sumbangan nggak tepat tujuannya, itu nggak boleh sebagai pengurang. Yang paling sering terjadi adalah biaya direktur. Jadi sebetulnya untuk keperluan direktur
tapi dibiayakan di situ. Ini direkturnya sebagai ownernya ya, owner perusahaannya ya. Kan biasanya kalau banyak nih di UMKM, direkturnya itu ya ownernya gitu ya, dia juga gitu ya. Betul, Pak. Komisarisnya istrinya atau anaknya gitu ya. Intinya itu perusahaan milik keluarga lah, punya dia sendiri lah gitu ya. Nah, biaya-biaya direktur ini dibebankan ke perusahaan. Itu banyak juga. Di sisi lain mungkin ada transaksi affiliate gitu ya, atau lebih dikenal dengan transfer pricing. Nah, itu wajar atau enggak. Jadi banyak sih. Pada dasarnya paling sering sih terkait omset sama biaya. Oke, omset sama biaya. Tadi kalau nggak salah saya dengar ada sumbangan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan ya, Pak? Iya, jadi Itu sumbangan yang diperbolehkan itu terbatas ya. terbatas ya, Pak? Jadi hanya untuk, misalnya contoh untuk zakat. Zakat, Nah, oke. itu harus kelas lembaga amil zakat yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah itu terakhir itu update-nya di PR3 kalau nggak salah, PR3 tahun 2025. Jadi kalau sudah terdaftar ke las tersebut, lasnya juga punya NPWP, pasti kalau terdaftar udah punya NPWP ya. Nah, itu boleh dijadikan biaya. Atau misalnya CSR gitu ya. CSR yang diperbolehkan maksimal 5% dari net profit tahun lalu misalnya. Nah, itu juga syaratnya diberikan ke yayasan, kemudian yayasannya juga harus punya NPWP dan memang ada bukti pemberiannya gitu. Tapi kalau kita nyumbang ke masjid misalnya atau di jalan ke orang minta-minta misalnya, itu kan nggak ada buktinya ya, ya itu nggak boleh dibiayakan. Oh gitu. Berarti ada. Walaupun kejadiannya real gitu, tapi kan kita nggak punya bukti ya. Berarti harus ada tetap ada ketentuannya ya, Pak, di situ, Pak? Betul. Oke. Terus untuk dari kode etik nih, Pak, kode etik dari AR yang mungkin ada secara tidak tertulis, Pak. Tapi yang perlu wajib pajak tahu tuh ada nggak, Pak? Kode etik yang tidak tertulis tapi wajib pajak itu nggak tahu gitu, Pak. Kode etik, oke. Ini hubungannya antara AR sama wajib pajak gitu Iya ya? betul, Pak. Mungkin lebih kebiasaan, saya nyoroti kebiasaan dulu deh. Jadi Kebiasaan, kebiasaannya sebagian wajib pajak itu lari atau menghindar saat dihubungi AR. Sebetulnya ini bukan solusi yang tepat gitu ya. Malah kalau dia lari itu bisa lanjut ke ranahnya pemeriksaan tadi saya sampaikan. Tapi kalau mereka kooperatif, menyampaikan data-data sesuai kejadiannya, AR juga akan lebih respect dan mau ngebantu gimana caranya manage kewajiban perpajakannya gitu ya. Nah, itu yang ya karena kebanyakan mungkin masih belum sadar terkait kepatuhan perpajakan, masih banyak yang takut kabur-kabur gitu ya, lari ya. Padahal di sisi AR ya mereka karena dituntut oleh pekerjaannya juga, nah itu menyulitkan AR. Sehingga ya larinya ujung-ujungnya ke pemeriksaan, dan kalau sudah pemeriksaan kan wajib pajaknya juga yang dirugikan, direpotkan gitu ya. Harapannya ya lebih kooperatif supaya tugas AR juga bisa selesai dengan baik, si wajib pajaknya juga terbantu gitu. Jadi SPDODK bukan jadi hal yang harus ditakutkan gitu ya. Tinggal kita klarifikasi aja dengan data-data yang kita miliki. Iya betul, Pak. Karena banyak dari masyarakat itu, Pak, ketika dapat SPDODK ya cemas dia, Pak. Iya. Cemas dia harus mau lakukan apa. Mereka jadi akhirnya dibiarkan sampai mungkin tadi sampai ke pemeriksaan ya, Pak, kalau dibiarkan ya, Pak. Cemas itu karena mereka kan nggak paham. Jadi karena mungkin dengar berita kena SPDODK, bayar pajaknya besar dan seterusnya. Kalau mereka sudah paham, mereka sudah tertib, menyelenggarakan pembukuan dengan tepat. Ya kalaupun ada pajak yang memang harus dibayar, ya karena mereka belum paham, anggap aja ongkos belajar lah bahasanya. Ongkos belajar ya. Ongkos belajar. Nah, sekarang kan Pak Bay ini udah nggak di DJP lagi nih, Pak. Sudah buka konsultan ya, Pak, ya, di sini, Pak. Konsultan muamalah pajak, Pak. Nah, menurut Bapak nih, Pak, perubahan apa yang signifikan nih, Pak, dari DJP sejak Bapak masih di AR sampai sekarang udah buat konsultan sendiri gitu, Pak? Perubahan di DJP? Iya, Pak. Perbedaan ataupun yang Bapak rasakan gitu, Pak? Iya, kalau waktu saya keluar ya dari DJP tahun 2021 pindah ke DJA itu ya. Jadi karena pada saat itu reorganisasi ya. Ya intinya di antara kebutuhannya DJP itu adalah menyatukan fungsi-fungsi pengawasan di satu seksi tertentu untuk wajib pajak yang besar-besar gitu ya. Jadi ya tadi tujuannya adalah karena penerimaan negara lebih efektif,
Makanya mereka kumpulin namanya seksi pengawasan 1 lah di setiap KPP itu, di KPP yang ada lokasi, bukan di Madya ataupun di LTO maupun PMA ya. Itu ada seksi pengawasan 1 yang memang tempatnya wajib pajak yang besar. Nah, tujuannya jelas, mengumpulkan pendapatan pajak sebesar-besarnya gitu. Jadi mempelajari itu secara runut itu. Cuma memang disayangkan kalau saya melihatnya karena terlalu varian ya wajib pajaknya, jadi nggak terfokus pada jenis usaha tertentu. Padahal DJP kalau mau fokus pada jenis usaha tertentu, kemudian disebarkan ke unit-unit yang lain dengan metode yang sama gitu ya, punya satu tema, mungkin akan lebih efektif kalau Lebih menurut saya. efektif ya, Pak. Iya. Kalau ini Pak, kan Bapak tadi sudah cerita tadi Pak, ada yang memanipulasi data atau laporan keuangannya gitu Pak. Oke. Cara kita ngetahuinnya gimana Pak? Manipulasi data atau apa? Pada saat jadi AR? Iya, pada saat jadi AR itu Pak. Iya, ya itu datanya dari data-data feeding tadi itu ya, feeding data dari wajib pajaknya sendiri. Oh, dari wajib pajak sendiri Bang ya Pak ya? Dari lawan transaksi. Lawan transaksi. Dari pihak Oke. ketiga. Dari wajib pajaknya sendiri, contoh case yang sudah ada. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak senilai sekian misalnya gitu ya. Yang kalau kita di gross up harusnya di laporan keuangan omsetnya katakanlah 10 miliar gitu. Tapi dilaporkannya jauh di atas itu misalnya. 20 miliar misalnya, atau 15 miliar misalnya. Berarti kan selama ini nggak memenuhi kewajiban perpajakannya nggak tepat. Bayar pajaknya nggak sesuai dengan omset yang real. Benar. Pada saat dia lapor untuk SPT tahunan dia sampaikan laporan keuangan yang real, tapi kalau kita lihat pembayaran pajaknya belum semua gitu. Yang paling gampang itu di sektor properti lah, contohnya paling mudah gitu kan, dia setiap jual 2,5%-nya ya. Nah begitu kelihatan harusnya omsetnya, kalau kita gross up dari nilai pembayarannya misalnya 10 miliar, ternyata di SPT-nya 15 miliar. Nah, ini kan jadi isu. Ini berarti ya, Pak. selisih 5 miliar belum dibayar nih pajaknya gitu. Terkait manipulasi data ini Pak, ada potensi nggak Pak kalau kita kemarin Bapak sempat pemeriksaan dia wajib pajak ini manipulasi, itu ada kemungkinan sampai di penjara nggak Pak? Oke. Kan khawatir nih Pak, kayak orang kita manipulasi diperiksa terbukti di penjara nanti Pak. Iya, kalau di AR itu sebetulnya nggak sampai sejauh itu sih ya, yang saya alami ya. Mungkin ada beberapa case yang sampai gizeling gitu ya, di penjara karena sudah ingkrah, pajaknya harus dibayar, namun nggak dibayar-bayar juga pajaknya gitu ya. Tapi di sisi AR sebetulnya bukan itu tujuan utama kita bikin himbauan atau SPDK. Tujuannya yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan, bayar pajaknya dipenuhi semuanya gitu ya. Tujuannya kan pengawasan pendapatan pajak gitu ya. Jadi bukan sampai mau menjarain orang atau mau ngebangkrutin usahanya gitu, tapi memang ada wajib pajak yang nggak kooperatif sehingga hal-hal itu dilakukan oleh DJP gitu. Oke, berarti tadi di AR juga, saya kalau nggak salah tadi ada ini ya Pak, ada target ya Pak ya? Ada target, betul. Kalau nggak memenuhi target tuh gimana Pak? Kalau nggak memenuhi target? Iya biasanya Pak. Kalau nggak memenuhi target, ya gajinya bisa turun. Gajinya bisa turun ya Pak. Makanya AR ya gencar ya Pak. Mungkin banyak juga wajib pajak yang belum tahu ya. Belum tahu ya Pak. AR itu ditarget. Ada target sendiri, ada target seksi, ada target kantor. Masing-masing itu ada koefisiennya. Ya, kalau koefisiennya turun, kantornya juga turun, dia nggak memenuhi ekspektasi. Kalau AR itu ada nilainya, ada S, A, B, C, D gitu ya. Sehingga saya itu ya, S itu yang paling tinggi lah. Artinya kalau dia underperform, ya pasti nanti ujung-ujungnya efeknya gajinya atau take home pay-nya turun. Oke. Gitu. Iya. Makanya AR itu gencar-gencar ya Pak untuk memenuhi target tuh Pak. Iya, kalau turun kan nanti anak istrinya juga yang Nah, terus Pak, sekarang kan Bapak udah nggak di DJP lagi nih Pak, udah nggak jadi AR, sekarang udah buka konsultan ya Pak ya. Pak Bay ini profesi jadi konsultan. Nah, pandangan Bapak nih Pak, yang dulu di AR mungkin Pak Bay ngerasa kita harus ngejar wajib pajak nih Pak. Sekarang kita jadi konsultan, kita harus melayani, harus mendampingi. Itu bagaimana Pak perasaannya Pak? Oke. Ya dulu karena gitu, belum paham ya. Sekarang alhamdulillah Allah kasih paham gitu ya.
Iya, kalau saya dari hasil ngobrol-ngobrol sama wajib pajak atau klien gitu ya, Oke. kebanyakannya yang saya lihat mereka itu, saya berasumsi lah, asumsi saya ya, mereka itu nggak mau patuh atau selama ini mungkin nggak memenuhi kewajiban perpajakannya karena nggak yakin bahwasannya pajak yang mereka bayarkan itu digunakan secara tepat. Nah, itu mungkin Pak Itu ya. sih ya. Jadi ya contoh lah masih ada banyak korupsi Betul Pak, itu Pak. gitu ya. Terus kemudian ya intinya mereka nggak ikhlas lah jadinya. Karena Betul. pajak yang mereka bayarkan nggak digunakan dengan tepat gitu. Kita nggak bilang semuanya ya. Ini kan oknum ya yang melakukan itu. Tapi karena masih banyak berita-berita seperti itu, ya mereka menjadi antipati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan itu gitu. Itu saya ngelihatnya. Dulu saya di dalam mobil jadi air nggak ngelihat itu gitu ya. Ngelihatnya kan ini kan kewajiban dari setiap warga negara gitu ya. Ya kalau sekarang ngelihatnya oh I see, karena memang mereka nggak ikhlas mungkin gitu ya kalau kita boleh bilang ya, karena banyak juga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran ya korupsi tersebut gitu. Tapi gimana nih Pak perasaannya Pak? Dulu Pak Bay ini jadi AR, sekarang jadi konsultan, terus tiba-tiba ketemu AR lagi Pak. Itu gimana Pak? Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Gak ada masalah Iya, ya Pak? kemarin juga saya baru ketemu teman-teman juga tuh, kalau ke KPP kan biasanya ada 1-2 lah yang dikenal itu ya, yang nggak ada masalah. Kita sekarang ya tugas saya kan ngebantu klien untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat gitu ya. Ya di sisi ya DJP kan juga terbantu. Yang tadinya nggak lapor, dengan hadirnya saya sebagai jembatan bridging untuk mereka lebih patuh terhadap pajak gitu ya. Bukan malah ngumpet-ngumpet tapi di manage pajaknya supaya tepat. Sehingga mereka juga firm, aman, nyaman supaya fokusnya ke usahanya. Nggak lari-lari, nggak ngumpet-ngumpet, nanti ujung-ujungnya tiba-tiba dapat surat himbauan atau pemeriksaan gitu ya. Nah, mereka fokus ke bisnisnya, ngembangin bisnisnya, urusan pajak biar saya aja. Nah ini jadi kan win-win ya. DJP juga dapat tambahan-tambahan baru, barangkali tadinya WP-nya belum patuh, kita cuma manage supaya patuh gitu ya. Ya artinya konsultan itu jadi salah satu teman lah gitu ya barangkali ya, bagi wajib pajak dan juga bagi negara. Tapi ada nggak Pak, selama Bapak jadi konsultan ketemu AR terus agak sedikit memanas gitu suasana Pak? Karena berbedaan pendapat kan Pak pasti Pak, antara AR dan juga konsultan ini Pak. Iya biasalah itu ya. Biasa ya Pak? Karena kan point of view-nya beda ya. Iya pasti ada. Pasti ada ya Pak? Iya belum lama juga kemarin atau 2 hari lalu ya, saya juga punya pengalaman itu ya. Ya namanya point of view-nya berbeda, di sisi mereka tujuannya mengumpulkan pendapatan pajak sebesar-besarnya. Di sisi saya bagaimana cara mengefisiensi nilai pajak tersebut gitu. Jadi ya pasti ada tuh gontok-gontokan itu kan yang dipakai ketentuan ya. Ketentuan betul. Ya jujur kalau saya bilang kadang ya mungkin nggak semua ya. Ada fiskus ini petugas pajak maksudnya. Petugas pajak. Yang saya kira belum fair dalam memaknai peraturan gitu. Ya kayak gitu-gitu pasti ada lah biasanya. Ya ujung-ujungnya kan wajib pajak yang direpotkan karena harus melakukan sengketa, keberatan, banding, gugatan dan seterusnya gitu ya. Ya pasti ada lah. Tapi gitu. Kalau berbicara sama AR itu Pak, biasanya Pak Bay ini diskusi bisa sampai berapa jam nih Pak? Paling lama deh Pak. Ya karena udah paham materi ya, lebih cepat harusnya. Cepet ya Pak? Kita ngomongin substansinya aja langsung. Apa pokok-pokok masalahnya yang menjadi pokok SP2DK misalnya kalau pengawasan yang bisa diselesaikan dengan segera. Kalau di sisi AR kan dia ngalamin banyak klien banyak wajib pajak yang belum paham tuh, masih awam, perlu ngejelasin dulu dan seterusnya. Ya karena konsultan sudah paham apa yang harus dilakukan, lebih simpel. Apa maunya AR, data-data apa yang harus disampaikan, ya kita udah paham gitu. Bahkan di pertemuan pertama juga bisa selesai tuh. Karena udah kita siapkan dari awal gitu. Bahkan di pertemuan pertama bisa selesai ya Pak? Ya kan saya juga dulu tiap hari buat SP2DK kan. Jadi kira-kira tahu lah kebutuhannya apa yang harus dilengkapi lah. Paham gitu. Berarti ya Pak ya. Ya. Tapi kalau paling lama ada nggak Pak? Misalnya dari kita ketemu sama AR dari pagi sampai siang atau sampai sore gitu, ada nggak Pak kira-kira Pak? Iya ada. Dari pagi sampai malam juga ada. Oh ada ya Pak? Iya ada. Masya Allah. Ya, tapi jarang. Jarang ya Pak. Nah untuk terakhir nih Pak.
satu kunci nih Pak untuk pengusaha kepada pengusaha terkait dengan apa ya tentang dapur dari DJP nih Pak. Satu kunci aja Pak. Satu kunci dapur dari DJP. Iya Pak, dapur dari DJP ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke. Saya sebetulnya belum paham nih pertanyaannya. Satu kunci dapur dari DJP. Cuma mungkin saya kasih satu masukan ya. Boleh deh Pak. Buat para pengusaha ya. Iya, untuk usaha yang berkembang, yang punya omset cukup besar, di mana perlu hati-hati dalam mengelola kewajiban perpajakannya, jangan menghindar. Ini saran ya, jangan menghindar, tapi kelola kewajiban perpajakannya dengan tepat, sehingga pajaknya bisa diefisiensi tanpa perlu ada rasa khawatir. Kalau menghindar, karena makin gede makin nggak bisa menghindar lah gitu, karena DJP punya source banyak lah. Mereka di undang-undang juga sudah didukung, mereka bisa minta data kepada pihak ketiga, memaksa data-data tersebut. Artinya jangan abai terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Harusnya kita manage, kita kelola sehingga usahanya bisa tumbuh, fokus pada usahanya, bukan sibuk ngumpet-ngumpetin pajaknya. Oke. Oke. Baik, mungkin itu ya dari pesan Pak Bay tadi. Ketika ada masalah dengan DJP, jangan menghindar, solusinya ada di Pak Bay. Karena Pak Bay ini sebagai konsultan di muamalah pajak. Pak Bay. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau ada yang mau kepo-kepoin kita, langsung aja follow di Instagram kita, muamalah pajak, ataupun TikTok dan juga Facebook. Mungkin itu aja ya Pak Bay. Atau bisa datang juga ke sini, ke Bintaro. Bisa langsung nih Pak. Iya. Kita undang aja nih Pak ya. Biar ngobrol-ngobrol aja nih. Buat teman-teman semua di sini, kalau ada yang tertarik di situ, kita ngobrol ya Pak ya. Ngobrol bareng terkait peraturan perpajakan, ada yang mau ditanyakan, langsung ke sini aja bersama Pak Bay nanti. Ya. Baik, sekian podcast kedua kita kali ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.